Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Bayu Widakdo. Semoga kita senantiasa dikaruniai kesehatan dan kebaikan dalam segala hal yang kita lakukan. Ya, kita ketemu lagi di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai konten multimedia. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa ruang lingkup multimedia ini sangat kompleks, sangat luas ya. Dari hal yang kita bisa sebut itu aplikasi gitu ya, sampai hal bagaimana kita merancang konten untuk multimedia. Nah, kali ini saya tidak akan membahas lebih jauh pada bagaimana membuat aplikasi, sistem informasi dan segala macam yang berkaitan dengan multimedia, tetapi saya lebih concern pada bagaimana membuat konten pada multimedia ya, kaitannya dengan bidang komunikasi secara umum ya. Nah, seperti kita ketahui teman-teman bahwa di pembuatan konten multimedia itu kita seperti lazimnya merancang sebuah konten kita perlu meriset. Yang pertama yaitu riset, tentu saja, karena pada riset itu kita akan menemukan persoalan apa yang menarik dan penting untuk kita jadikan konten di sana. Karena konten multimedia dalam hal ini untuk kepentingan komunikasi, tentu kita harus memikirkan apakah konten tersebut dapat mensolusikan problem tertentu dalam masyarakat, kemudian apakah itu bisa meningkatkan value misalnya seperti itu, atau menambah sesuatu hal yang kontributif dalam masyarakat, atau membangun value tertentu di masyarakat. Sehingga memang konten multimedia itu kita tujukan untuk kepentingan peningkatan kapasitas dari masyarakat di sekeliling kita, bukan saja konten-konten yang sekadar sensasional, viral, kemudian setelah itu tidak mengkontribusi apapun di masyarakat. Selanjutnya, membuat aplikasi atau dalam hal ini konten multimedia, kita perlu memperhatikan bagaimana interaksi manusia dengan teknologi. Yang pertama, kita memperhatikan perilaku atau kebiasaan atau habituation ya dari pengguna ya. Ini berkaitan dengan familiar atau tidak pengguna itu dengan teknologi-teknologi yang akan kita terapkan dalam produksi multimedia. Seperti kita ketahui di multimedia itu ada yang text based gitu ya, atau paper based atau text based, biasanya seperti itu. Ada yang audio based berbasis audio, dan audiovisual based berbasisnya audiovisual. Nah, basic platform ini mesti kita pahami, sehingga ketika kita akan mensinergikan itu dalam multimedia, konten multimedia, maka pengguna kita sudah familiar atau perilakunya sudah seperti kebiasaannya, jadi tidak merasa asing dengan aplikasi, dengan konten-konten seperti itu. Dan yang kedua yaitu kita harus memperhatikan kebutuhan pengguna. Apakah masyarakat, apakah publik pengguna atau yang akan kita terpa dengan informasi itu, dengan message itu ya, itu membutuhkan. Nah, kalau hal itu ternyata bukan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak mengkontribusi terhadap masyarakat, selayaknya kita pikirkan ulang gitu ya. Yang ketiga yaitu kita harus memperhatikan kecakapan teknologi pengguna. Seperti kita ketahui ada yang disebut dalam istilah native jumper ya. Jadi
golongan masyarakat, misalnya seperti saya nih, saya dulu mengalami ketika belum ada handphone ya, masih ada telepon yang telepon umum pun seperti wartel itu sudah apa namanya, sudah menjadi satu teknologi yang sangat menghubungkan banget ya antara satu dan yang lain ya, itu di warnet juga ada. Kemudian ketika era saya ada warnet dan orang-orang berkomunikasi menggunakan internet itu harus mengunjungi warnet-warnet tersebut, maka sudah mulai merebak nih, internet mulai digunakan. Dan di situ kemudian muncullah handphone, muncullah teknologi SMS, tidak hanya telepon saja ya. Dulu ada yang punya handphone, ada yang tidak punya handphone. Handphone yang dulunya hanya digunakan sebagai barang mewah, kemudian sekarang ini kebutuhan utama. Bahkan kalau orang nggak punya handphone, nggak punya nomor yang bisa dihubungi untuk komunikasi, maka malah dipertanyakan gitu ya. Jadi yang tadinya kebutuhan semu menjadi kebutuhan yang sekarang ini menjadi penting atau primer lagi ya. Nah kemudian sekarang ini muncul smartphone yang semua bisa ada di genggaman tangan kita ya. Dari yang sekedar alarm, penjadwalan, scheduling apa acara kita hari ini, sampai ke aplikasi game, aplikasi untuk grafis gitu ya, atau editing pun sudah ada di dalam genggaman kita, dalam handphone itu. Maka kita harus memperhatikan kecakapan teknologi dari pengguna ya. Yang keempat, kita perlu memperhatikan psikologi pengguna. Kadang orang menggunakan aplikasi itu ada yang merasa, oh ini mudah digunakan, oh ini harus bertahap-tahap untuk digunakan, oh ini pesannya, message-nya yang disampaikan lebih mudah dipahami, dan seterusnya. Nah itu psikologi yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat aplikasi atau konten pada multimedia. Dan yang terakhir, nomor 5, yaitu mengenai bahasa. Bahasa ini tentu saja verbal dan non-verbal. Kita bisa menggunakan bahasa-bahasa visual maupun bahasa-bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Bahkan sekarang ini di bandara pun menggunakan bahasa-bahasa lokal ya. Bahkan di Abu Dhabi konon kita menggunakan, ada yang menggunakan bahasa Jawa. Nah itu juga tentu saja menyesuaikan dari siapa yang sering berinteraksi di sana gitu ya. Bahasa ini perlu kita perhatikan teman-teman semua, ketika membuat konten perlu kita buat lebih simpel dan tidak ambigu. Nah ketika muncul ambiguitas ini akan membuat bingung atau membuat ragu maksud dari message ini apa sesungguhnya. Nah jangan sampai ketika kita membuat konten multimedia membuat itu menjadi ambigu, karena bisa jadi konten multimedia teknologi yang digunakan itu adalah teknologi yang satu arah, one way communication. Nah tidak ada kesempatan lagi, tidak ada cara dari pengguna itu untuk bertanya maksudnya apa. Nah itu harus tidak boleh ambigu. Di sisi lain, melalui multimedia, perusahaan, organisasi, atau lembaga dapat menunjukkan concernnya, sehingga tidak saja atau tidak hanya selalu berkaitan dengan orientasi utama, namun juga orientasi pendukung ya. Orientasi utama misalnya profit oriented, motif-motif industri, motif-motif jualan gitu, jika ini perusahaan yang menjual satu produk. Jadi melalui multimedia dia juga bisa menunjukkan concern yang lain, yaitu visi misi, value yang dibawa oleh perusahaan tersebut. Nah concern pendukung ini beberapa diantaranya yaitu concern pada pelestarian alam, concern pada kesehatan masyarakat secara global misalnya, apalagi ketika pandemi kemarin ya. Kemudian juga kepedulian sosial ya, atau lebih pada hal-hal yang filantropis dan lain-lain ya. Jadi dengan demikian konten
multimedia tersebut dapat mempertautkan atau membuat link ya, menghubungkan banyak pihak yang memiliki concern yang serupa agar lebih efektif dan berdaya guna. Karena kalau sekarang ini menggunakan multimedia atau kita membuat pesan-pesan tertentu yang bermanfaat, kontributif terhadap masyarakat, namun berjalan sendiri ya, itu sudah bukan zamannya lagi. Sekarang zamannya kolaboratif, zamannya saling berhubungan, saling bekerja sama pada concern-concern tertentu, bahkan bukan hanya concern saja, tapi bisa pekerjaan yang menghasilkan profit ya. Nah, langkah-langkah atau step by step kita dalam memproduksi konten adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu meriset visi, misi, value yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga atau perusahaan, sehingga akan muncul value to adopt ya. Nah, setelah riset itu ya, kita bisa mengambil insight dari masyarakat tentang hal-hal tersebut. Nah, ini yang akan kita jadikan concern, teman-teman. Yang kedua, yaitu kita membuat analisis kebutuhan. Dalam insight tersebut, dalam concern yang kita coba pertemukan, kita harmonisasikan dengan concernnya perusahaan, lembaga, atau organisasi tersebut, sehingga kita akan mendapatkan potensi komunikasi ini menghasilkan daya guna yang baik. Selanjutnya, yang ketiga, kita operasionalkan hal-hal itu menjadi ide-ide yang lebih strategis ya, yang bisa direalisasikan, yang bisa di-take atau diambil gambar atau divideokan seperti itu, yang kemudian kita operasionalkan dalam bahasa gambar, bahasa suara, yang ketika kita sinkronkan menjadi satu message yang baik, yang kronologis, yang mudah untuk dipahami dan bisa menggerakkan. Selanjutnya, kita membuat single message ya, atau main message ini, apa yang bisa menggerakkan perubahan di masyarakat ya. Karena concern kita sekali lagi bukan hanya membuat konten yang viral ya, konten yang sensasional, tetapi juga konten yang bisa menghasilkan perubahan yang lebih baik di masyarakat ya. Setelah itu kita eksekusi dengan kreatif dan efektif, efisien. Kreatif karena bisa saja message kita itu sama dengan beberapa message dari konten-konten yang sudah ada, tetapi dengan cara yang lebih kreatif akan membuat orang memperhatikan apa yang ingin kita sampaikan itu. Efektif yaitu cara itu memang handal, reliable untuk digunakan, memuat dari message kita. Efisien berkaitan dengan penggunaan waktu, energi, biaya yang kita keluarkan dalam proses pembuatan konten multimedia. Setidaknya itu yang kita bisa diskusikan dalam kesempatan kali ini. Semoga kita ke depan akan bisa berjumpa lagi dengan konten-konten dengan pembahasan yang lebih menarik. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga senantiasa kita diberi kesehatan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.